Untuk itu mitra, di malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang satu topik ya, atau tema yang cukup menarik sekali, yaitu administrasi kependudukan. Sekali lagi, administrasi kependudukan. Nah, ini kita akan banyak bicara malam hari ini tentang administrasi kependudukan, tentunya yang ada kaitannya dengan pengadilan. Dan untuk itu mitra, langsung saja saudara narasumber kita yang ada di studio. Yang pertama Bapak Gustav Blas Kupa, SHMH. Selamat malam Bapak Wakil Ketua. Selamat malam Om Herto, selamat malam masyarakat Timur Tengah Selatan yang kami cintai. Ya, apa kabar Pak Wakil? Kayaknya hampir 3 minggu ya tidak ketemu. Kabarnya baik-baik ya, kegiatan kami lumayan padat ya 2 minggu lalu. Betul. Jadi hari ini kami berkesempatan untuk siaran lagi dengan topik ya sebagaimana telah disampaikan oleh Om Herto ya. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soeb, Pak Gustav. Selanjutnya juga ada 2 teman kita ya yang hadir di studio, para hakim yang sempat hadir. Mas Muhammad Zaki Iqbal SH. Ya, selamat malam Mas Zaki. Selamat malam Bung Herto, selamat malam juga para pendengar setia RSPD SOE. Ini kadang-kadang jadi tim IT ya. Tapi malam ini ada gantian lagi deh, yang si siapa? Oh, yang ada di sana. Tergantung situasi. Oke, gantian ya IT-nya. Yang berikut juga ada teman kita, hakim juga. Ada Mas Bagas. Mas Bagas ya, Bilowo Nurtantiono Satata SH. Wih, malam hari ini kok panjang sekali ya. Biasanya kasih ketiga, malam ini panjang sekali, jadi bingung Herto. Jangan-jangan bukan orangnya nih. Oh. Ya, selamat malam Mas Bagas. Selamat malam Bung Herto, dan juga selamat malam bagi masyarakat Timur Tengah Selatan yang dalam hal ini mendengarkan event dari kami, yaitu PNSOE Menyapa. Iya, kayaknya abang berdua hampir sebulan ya, kayak agak lebih yang paling lama ya. Kita tidak ketemu tentunya di studio ya. Kurang lebih satu bulan ya, kan baru beberapa minggu yang lalu kan yang punya Nivo Boko sama yang IT sekarang ini. Itu yang sering-sering kayaknya ya. Iya. Oke, dan yang tidak kalah penting juga seorang hakim dan tentunya merangkap tim IT untuk kita malam hari ini. Ya, selamat malam Abang. Cukup bilang Abang saja, di rumah pasti sudah tahu nih yang punya suara garing. Oke, terima kasih banyak dan tentunya selamat beraktivitas saja bagi semuanya, dan kami akan siap untuk memberikan informasi bagi Anda warga Timur Tengah Selatan yang sudah pada siap-siap di radio monitornya masing-masing. Baik, dan selanjutnya Herto ke Pak Wakil Ketua. Pak Wakil Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum berkaitan dengan tema, sebelum kita ke 2 narasumber yang lain tentunya untuk membahas apa itu kependudukan. Mungkin sebelumnya ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Wakil. Terima kasih Om Herto. Jadi topik kita hari ini mengenai administrasi kependudukan. Kaitan apa pengadilan dengan administrasi kependudukan? Yeah. Sedangkan tugas atau instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam hal ini adalah Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Ya, jadi ada korelasinya, karena ada hal-hal di mana pelayanan terhadap masyarakat itu harus melalui pelayanan atau tugas yang menyangkut tugas dari pengadilan. Ya, nanti ada produk yang namanya penetapan. Ya, jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti disampaikan oleh teman-teman narasumber. Jadi nanti di situ baru kita nampak ya hubungannya apa kok pengadilan mengurus juga administrasi kependudukan. Ya itu. Yang orang tahunya urus KTP semuanya kayak Dispenduk. Ya, nanti kita akan
tahu atau lebih jelasnya nanti dalam sesi pematerian ya itu. Ya, pemateri. Ya, pemateri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Awal dari atau gambaran tentang tema kita ya disampaikan oleh Bapak Wakil kita, Bapak Gustaf. Baik, kita langsung saja. Yang duluan yang mana? Mas Bagas apa Mas Zaki? Mas Zaki ya? Oke, baik. Terima kasih. Mas Zaki, silakan Mas Zaki, apa yang mau disampaikan tentang administrasi kependudukan? Terima kasih. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi mengenai administrasi kependudukan, yang akan dibahas di sini adalah mengenai adanya perubahan atau perbaikan data. Jadi perubahan atau perbaikan data dari produk-produk yang dikeluarkan oleh Dukcapil, itu ada beberapa yang harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu, penetapan hakim, di mana dapat diajukan dalam bentuk permohonan. Seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kependudukan. Sebelumnya saya berikan gambaran dulu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan, diantaranya adalah kelahiran, kematian. Ini saya peristiwa pentingnya dulu, Pak. Siap. Jadi kelahiran, ada kematian, ada perkawinan, perceraian, kemudian perubahan nama, perubahan status warga negara, dan lain-lain. Kemudian dari kelahiran ini produknya adalah akta kelahiran, kemudian kematian, akta kematian. Untuk perkawinan, akta perkawinan, dan perceraian, akta perceraian ya. Jadi ketika ada yang harus diperbaiki, ada kesalahan dan lain-lain, maka seperti yang saya sampaikan tadi, membutuhkan penetapan dari pengadilan. Cuman untuk malam ini kita akan fokus dalam pembahasan mengenai data akta kematian, kemudian perubahan nama dan kelahiran dan lain-lain, seperti itu. Fokus kita malam ini ya. Fokus itu, Fokus kita malam ini tadi ada kelahiran, akta kematian, kemudian ada perubahan nama. ya. Oke. Baik, terima kasih. Cukup cuman itu? Ya, sementara Oke. itu, Bapak. Baik, Mas Bagas silakan. Apa yang ditambahkan lagi? Ya, terima kasih Bung Herto. Sedikit menyampaikan kenapa kami memilih temanya administrasi kependudukan. Iya. Dilatar belakangi dari statistik perkara permohonan di tempat kami. Jadi saya sedikit mengutip dari 3 tahun terakhir, 2020 sampai dengan 2022 tahun berjalan ini. Dari tahun 2020 permohonan perubahan nama ada sekitar 18. Sedangkan permohonan akta kematian itu ada 7. Di tahun berikutnya akta kematian ada 6 dan perubahan nama ada 6. Tahun 2022 sekarang berjalan, perubahan nama ada 11 perkara dan permohonan akta kematian ada 2. Jadi berdasarkan statistik-statistik ini kami sedikit menyimpulkan bahwasanya ya memang banyak terjadi istilahnya masyarakat yang mengajukan perubahan nama, akta kematian ini banyak seperti itu. Jadi ya sebenarnya masyarakat perlu diberikan edukasi masalah ini. Jadi agar tidak ada terjadi salah paham seperti itu sih, Pak. Kami hanya fokus di 2 ini saja di antara peristiwa penting-penting yang telah disebutkan oleh teman saya tadi ya, Mas Aki. Itu saja. Ini terus gimana? Langsung saya jelasin itu saja. Oh, begitu ya. Baik, mungkin saya akan memulai dulu dari perubahan nama ya, Bung Herto. Jadi perubahan nama itu sebenarnya sudah ada aturannya. Cuma yang terjadi prakteknya di Pengadilan Negeri Soe itu bukan perubahan, kebanyakan bukan perubahan nama, tetapi kesalahan penulisan. Oh gitu. Ya, jadi misalkan saya ambil contoh nama Bung Herto misalkan ya. Nama Bung Herto siapa? Hermes Toto. Ya. Kok tahu ya? Ya, tahu lah tahu. Selebritis. Jadi kalau perubahan nama Hermes Toto, misalkan diubahnya itu menjadi Herman Toto atau Heru Toto. Jadi itu ada terdapat perbedaan yang signifikan seperti itu. Tapi kalau perbaikan itu ada yang keliru. Misalkan Hermes Toto seharusnya pakai S, tapi dia tidak ada S-nya di situ. Jadi Herme Toto. Nah,
sebenarnya kalau kita merujuk pada undang-undang Adminduk, administrasi kependudukan ini, kalau masyarakat ada salah misalkan di KTP-nya, Iya. di akta kelahirannya, itu tinggal diurus saja ke Dispenduk Capil. Kalau berbicara secara aturan. Tapi pada kenyataannya setiap masyarakat datang ke Dispenduk Capil. Dispenduk Capil selalu mengatakan harus ada penetapan dari pengadilan. Jadi Iya. apa ya istilahnya, Dispenduk Capil itu ya mau biar apa ya, lebih meyakinkan gitu ya, lebih meyakinkan, lebih aman untuk mereka juga, jadinya seperti itu. Sedangkan ya kalau hanya perbaikan nama itu harusnya ke sana saja, tapi kalau perubahan nama baru ke pengadilan. Mungkin situ saja sedari dulu, bisa dilanjut ke baik. yang lain. Mas Zaki. Baik, untuk perubahan nama tadi, untuk gambaran singkatnya sudah dijelaskan oleh Pak Bagas. Dan saya akan lanjut ke gambaran singkat mengenai akta kematian. Jadi di pengadilan SOE seperti tadi yang disampaikan, pengajuan mengenai akta penetapan kematian ini cukup banyak. Jadi sebenarnya kalau dalam undang-undang ini kematian ini bisa dikeluarkan oleh Dukcapil, tetapi menurut surat edaran dari Dirjen Dukcapil, ketika kematian itu lebih dari 10 tahun dan belum dilaporkan, maka untuk menerbitkan akta kematian tersebut memerlukan penetapan dari pengadilan. Dan ternyata memang di masyarakat ini banyak yang tidak melaporkan kematian dan lain-lain. Walaupun di undang-undang yang baru, di Undang-Undang 24 2013 ini memang sudah diatur bahwa kematian dilaporkan oleh ketua RT. Nah, jadi kalau ada yang meninggal dilaporkan oleh ketua RT. Tapi undang-undang yang lama tidak seperti itu, jadi harus keluarganya yang melaporkan. Jadi sebelum undang-undang itu kebanyakan kematian belum dilaporkan karena memang belum ada kewajiban dari ketua RT waktu itu. Kemudian masyarakat juga kurang peduli dengan adanya kematian dari anggota keluarganya untuk melaporkan. Padahal kalau kita tahu bahwa pentingnya akta kematian ini, manfaatnya untuk penetapan status janda biasanya diajukan untuk ahli warisnya. Gitu. Jadi kemudian masalah perbankan itu juga membutuhkan akta kematian. Kemudian pengurusan pembagian waris juga memerlukan akta kematian. Kemudian untuk janda atau duda ini juga diperlukan sebagai syarat untuk menikah lagi. Jadi memang harus ada akta kematian dari pasangannya. Begitu. Jadi saya kembali lagi tadi untuk akta kematian, untuk kematian yang lebih dari 10 tahun dan belum dilaporkan, maka memang harus memerlukan penetapan kematian dari pengadilan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak hanya untuk kematian saja, penetapan kematian ini untuk bisa diajukan kepada jika ada anggota keluarganya yang tidak jelas keberadaannya. Jadi sudah hilang lama, tidak diketahui hidup atau mati, bisa diajukan penetapan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau di sini, kalau di KUH Perdata ini diatur ketika 5 tahun tidak diketahui hidup atau mati. Biasanya kan untuk pengurusan pembagian waris dan lain-lain itu bisa diajukan untuk penetapan kematian. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Zaki, juga Mas Bagas untuk penjelasannya, kayaknya sangat menarik ya untuk kita diskusikan malam hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang tanyakan, tapi sebelumnya kita himbau untuk semua yang ada di rumah ya, silakan ada yang ingin untuk bergabung lewat WA maupun lewat SMS, silakan ya di line kita, baik di Sofianya Pengadilan Negeri SOE maupun di lainnya kita di LPPL RSPD SOE. Kami tunggu Anda dari sekarang ya. Silakan yang mungkin sekedar pertegas saja atau mungkin menyampaikan masukan, saran sekaligus pertanyaan lain-lain, silakan kita tunggu dari sekarang. Baik, harus ke Mas Bagas ya. Mas nih ini tadi banyak disampaikan tentang perubahan nama, namun belum sampai disampaikan tentang kelahiran ya. Nah, kelahiran tapi disinggung sedikit tadi oleh Mas Zaki. Nah, ini mungkin dari ketiga ini mungkin bisa dijelaskan yang pertama dulu kelahiran. Nah, untuk kelahiran ini itu
itu kira-kira persyaratannya apa nih Mas untuk bisa ada penetapan tuh? Ada pengadilan. Baik ya. Jadi yang dimaksud Bung Herto ini akta kelahiran. Iya, kelahiran. Akta kelahiran. Jadi yang di pengadilan itu bukan apa ya istilahnya. Kalau di pengadilan itu misalkan ada kekeliruan. Iya. Kekeliruan, bukan kekeliruan sih. Penulisannya. Perubahan nama di akta kelahiran. Nah, itu diajukannya ke kami. Nah, sedangkan syarat-syarat yang perlu diajukan, disiapkan pasti dokumennya. Yang pertama dulu akta kelahiran, pasti. Terus selain itu akta kelahiran yang pertama ya, akta kelahiran. Ya, misalkan akta kelahiran yang mau diubah itu disertakan. Kemudian dokumen pembanding yang lain. Jadi misalkan saya ambil contoh lagi ya, namanya Bung Herto nih ya. Di akta kelahiran namanya bukan Hermes Toto, enggak pakai S. Iya. Hermi Toto. Misalkan. Tapi di KTP terus kemudian di dokumen-dokumen lain, ijazah dan segala macam itu ada S-nya. Ada S. Atau mungkin gimana ya? Ya pokoknya namanya di akta kelahiran itu berbeda lah. Nah, itu bisa diajukan. Kurang huruf ya, bisa juga kurang huruf dan lebih huruf misalnya gitu ya. Iya, pada prakteknya kami yang perbaikan huruf itu juga kami terima. Karena meskipun kami tidak ada dasar, tidak ada aturannya ya, kami menerima itu tapi demi apa ya istilahnya? Demi asas kemanfaatan, keadilan bagi masyarakat, akses itu biar masyarakat bisa mengurus lah ibaratnya. Karena Dukcapil kalau tidak ada penetapan dari pengadilan itu tidak mau. Itu. Jadi ya pasti dokumen-dokumen pembandingnya itu harus dibawa asli beserta fotokopinya. Asli ini untuk dicocokkan ini sesuai atau tidak, seperti itu. Kemudian ya pasti saksi yang menyatakan bener sebenarnya orang ini kelirunya di akta kelahirannya misalkan nih. Atau kelirunya di KTP-nya atau mungkin di KK-nya. Jadi di dokumen kependudukannya lah, bahasa gampangnya seperti itu. Yang perlu disiapkan itu tadi bukti surat, kemudian bukti saksinya seperti apa. Ya pastinya saksinya yang tahu ya Pak ya, bukan saksi yang maksudnya dia apa ya bahasa gampangnya hanya tahu kulit-kulitnya, tapi benar-benar tahu maksudnya orang ini ngajukan permohonan apa. Gitu. Orang ini juga pasti tahu dia ya. Iya. Paling sedikit orang-orang dekat ya. Iya. Baik. Kalau begitu Mas Bagas, itu berapa lama nih pengurusannya? Gimana? Ada 1 hari pengurusannya. Pengurusan apa ini maksudnya? Yang itu untuk penetapannya itu untuk kembali ke Dispenduk Capil, pengesahannya. Jadi kalau nama itu, kalau prosesnya intinya sih sebenarnya kondisional ya Pak ya. Saya bilang kondisional apa? Misalkan kalau misalkan kita kan sudah melalui proses pendaftaran dan segala macam, sudah sampai di sidang. Nah, di sidang ini nanti kan pasti hakimnya akan meminta bukti suratnya mana. Bukti suratnya asli beserta fotokopinya. Nah, nanti kalau memang sudah sesuai dari bukti surat tersebut, lanjut bukti saksi. Hakimnya akan langsung memeriksa saksinya. Dia paham atau tidak. Nah, dia tidak dalam bentuk sidang ya, bukan ya? Sidang. Sidang. Bentuknya sidang. Sidang juga, iya. Cuma perbedaannya kalau ini sidangnya dia tunggal. Hakimnya cuma satu, bukan majelis 3 gitu, tidak. Jadi harus yaitu kalau memang bukti surat sudah lengkap, akan dilanjut saksi. Saksi minimal 2 orang ya Pak ya. Kalau hakimnya menilai 2 orang ini maksudnya sudah dianggap cukup memenuhi, benar bahwasanya orang ini memohon ini karena memang ada kekeliruan di dokumennya seperti itu, atau mungkin ingin merubah namanya. Nah, kalau memang hakimnya menyatakan cukup untuk menyusun penetapan, nah sudah. Setelah itu tinggal menunggu pembacaan penetapan sudah. Setelah penetapan maksimal 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, pemohon yang bersangkutan harus melaporkannya ke catatan sipil. Endingnya di situ. Jadi intinya dari pengadilan memberikan salinan ya, salinan. Ya, salinan. Kira dia dalam bentuk SK dan lain-lain, tidak ya, hanya dalam bentuk salinan ya, salinan saja. Penetapan. Iya. Oke. Baik, terima kasih Herto ke Mas Haki. Apakah itu juga berlangsung untuk akta kematian Mas Haki? Sama, jadi prosesnya sama. Jadi tetap melalui sidang permohonan. Yang jelas sidangnya jangan dibayangkan seperti sidang-sidang gitu, karena ini hanya satu pihak ya. Jadi cuma pemohon saja, hakimnya pun hanya hakim tunggal. Dan tetapi syaratnya kalau untuk kematian syaratnya berbeda. Jadi yang perlu disiapkan nanti adalah fotokopi KTP dari almarhum.
yang sudah meninggal tersebut, dan kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran almarhum, fotokopi akta perkawinan almarhum, kemudian surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian ini kalau yang bersangkutan meninggalnya di rumah sakit, maka surat keterangan kematian dari rumah sakit. Kalau di rumah bisa dari kelurahan. Kemudian membawa saksi juga. Jadi saksi ini minimal 2, bisa lebih, tapi baiknya 2 saja, asalkan mengetahui, memang benar-benar mengetahui. Misal kalau untuk kematian ya, nanti tahu bahwa siapa ini namanya yang meninggal, siapa, meninggalnya kapan, tanggal berapa, di mana, asal bisa menerangkan seperti itu, sudah aman itu. Gitu. Baik, jadi paling tidak saksinya juga penting ya. Saksinya penting untuk paling tidak dia menyampaikan, dia mengetahui kalau yang bersangkutan memang benar-benar telah meninggal. Oh gitu. Ya, lebih bagus lagi tahu meninggalnya kapan dan di mana, seperti itu. Iya. Sama seperti tadi Mas Bagas ya, pendaftarannya juga tidak butuh waktu lama-lama ya. Tinggal kita bawa persyaratan-persyaratan tadi disebutkan ya, sama ya. Jadi intinya itu proses sidangnya bisa 2 kali sidang, bisa 1 kali sidang, tergantung kelengkapan yang dibawa. Jadi misal ternyata bukti suratnya butuh lagi, ternyata kurang lengkap, otomatis sidang akan ditunda ke hari yang lain, memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi bukti. Karena intinya permohonan di pengadilan ini kan sidang meyakinkan hakim. Jadi buktinya harus benar-benar lengkap, suratnya, saksinya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Zaki. Hertoge Pak Wakil. Pak Wakil ini yang disampaikan oleh teman-teman saya, teman-teman kita tadi, Mas Zaki juga Mas Bagas. Ini juga artinya hal baru juga bagi Herto ya, baru tahu juga, dan juga mungkin semua mitra yang ada di rumah. Nah ini terbanyak di sini yang disampaikan oleh Mas Bagas tadi, bahwa dari 2022 sampai dengan 2020 sampai 2022 itu banyak sekali perubahan nama nih. Nah, Herto cuma mau membandingkan saja dengan tempat tugas yang lama, baik Atambua maupun yang ada di Jawa sana. Ini bisa diceritakan sedikit ini, kenapa sampai berubah selain kurang huruf yang tadi ya? Baik. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bung Herto. Jadi alasan atau dasar diajukannya permohonan ganti nama itu ada berbagai alasannya. Iya. Jadi dari segi sosial budaya, saya kasih contoh, saya bilang sosial budaya apa? Kalau di pengalaman saya di Jawa ya, jadi nama itu berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Ya, jadi mungkin seperti di sini juga ya, kalau namanya diberikan sejak kecil tuh dia sakit-sakitan. Jadi minta kita, ini dia dari kecil sakit-sakit nih ya. Mungkin tidak cocok ini nama. Ya. Jadi minta namanya diganti. Jadi seperti kasih contoh namanya nama Kusno begitu. Ini tidak cocok, anaknya sakit-sakit. Jadi orang tuanya minta ganti nama jadi bagus lah begitu, supaya namanya bagus ya. Karena menurut mereka nama tuh punya arti. Jadi seperti begitu, ya. Mungkin orang bilang namanya suka hoki begitu ya. Ya, terus ada nama yang menyangkut kesusilaan begitu. Iya. Ya. Itu pengalaman saya. Jadi ada nama yang menyangkut orang yang punya identik dengan orang yang punya stigma negatif. Iya. Ya. Jadi orang tuanya minta nama anak saya, karena namanya seperti salah seorang figur yang punya pandangan masyarakat memandang nama tersebut punya konotasi ciri khas ya, betul. Jadi dimintalah ganti nama, dirubah namanya, ya itu seperti begitu. Jadi ada berapa aspek itu. Nah, jadi pengalaman saya seperti begitu. Ada satu lagi, jadi menyangkut peristiwa penting ini. Nah, ini di tempat kita jarang ya, seperti contoh kasus yang saya alami. Ada
permohonan ganti kelamin. Ya, Ya. ya, itu mungkin ya ada transgender begitu. Ya seperti dulu pertama kali itu almarhum siapa yang sudah Dorce. Ya. Jadi dia mengalami kepribadian ganda. Dia bingung kata mereka sih itu mereka terperangkap dalam tubuh yang salah gitu. Ya. Ya, jadi nanti untuk mereka mengajukan permohonan untuk ganti kelamin. Ya, secara fisik mereka laki-laki tapi meminta supaya mereka diizinkan untuk identitasnya nanti diganti menjadi seorang perempuan. Ya, jadi kalau untuk itu sih dia punya persyaratan terlalu banyak. Ya, harus ada laporan medis, psikologi, ya. Baru bisa itu karena menyangkut identitas juga itu pergantian identitas, perubahan identitas, ya. Jadi itu. Jadi hal-hal yang mungkin jarang kita temui di sini ada terdapat di tempat lain, tapi itu legal atau sah menurut hukum, ya. Yang kita tadi disampaikan oleh teman-teman itu memang hal-hal yang terjadi yang kita dapati setiap hari, tapi ada hal-hal yang lain yang belum terpikirkan oleh kita, ya. Jadi itu ya. Jadi banyak juga ya. Jadi lumayan banyak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wakil. Dan baik mitra dimanapun Anda berada, masih dalam bincang-bincang radio Talkshow Radio Pengadilan Negeri SOE menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan beserta Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE, Bapak Gusta, juga ada para hakim di studio, Pak Saki, juga Pak Bagas. Dan tentunya bagi Anda silakan ya, tetap menunggu Anda tentunya di line SMS maupun di line WA. Silakan ya, kita masih tetap tunggu. Berikut lagi, ke Mas Bagas. Mas ini ada kaitannya Mas ya dengan perubahan nama ya. Perubahan nama maksudnya itu apakah dia sekaligus dengan sendirinya dia mengalir ke semua, misalnya kan ijazah ya kan, makanya di akta kita ganti akta ya, akta kelahiran. Kayak tadi kurang huruf tetapi dia terbawa terus, dan di surat-surat gerejawi katanya sudah sama, beda kan Mas ya. Nah jadi sekarang mau disatukan kembali tambah huruf misalnya seperti itu di akta kelahiran. Nah apakah untuk itu hanya sebatas akta kelahiran? Terus bagaimana dengan ijazah misalnya sudah ada di SD, SMP, SMA, apakah nanti disidang lagi atau sekaligus tuh? Abang, iya. Baik ya, mungkin saya mau jelaskan dulu. Seharusnya ya Pak ya, ijazah mulai SD, SMP, SMA, ijazah sekolah sampai kuliah, seharusnya idealnya itu kan menyesuaikan dengan akta kelahiran. Karena manusia lahir pertama itu kan pasti akta kelahiran dulu. Betul. Setelah itu baru berturut-turut KTP, KK dan semuanya kan baru itu. Nah seharusnya ya itu ijazah harus menyesuaikan dengan KTP. Tapi pada kenyataannya justru di masyarakat ini terbalik. Oh iya. Jadi waktu itu saya pernah menyidangkan justru KTP KK-nya ini justru mau menyesuaikan dengan ijazah-ijazah. Seperti itu. Karena kalau ijazah pengadilan tidak berwenang. Sekali lagi saya nyatakan tidak berwenang. Karena pengadilan hanya berwenang untuk bahasa gampangnya menguji atau memeriksa dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil. Tidak yang lain ya. Tidak yang lain. Ini termasuk juga imigrasi. Paspor pun kami tidak punya kewenangan di situ. Iya. Ya, dokumen yang dikeluarkan Dukcapil kan ya berarti hanya KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian. Ya itu. Jadi seputar itu saja maksudnya. Oh gitu. Jadi ya kalau ini bisa langsung otomatis ngikut ke ijazah atau lain tergantung. Pemohon bisa memilih sendiri, misalkan dia mengubah hanya KTP-nya saja, ya silakan. Kalau hanya membuat KTP saja silakan. Ya kalau memang menyamakan semua ya KTP, KK, atau akta kelahiran, nah itu silakan diajukan 3 sekaligus pun tidak masalah. Dengan syarat tadi dokumen pembandingnya itu ada. Kedua,
saksinya juga harus bisa menjelaskan. Iya. Oh ini bener loh, ada salah salah tulis atau ada perubahan nama. Jadi kan alasan orang mengajukan permohonan kan masing-masing. Jadi seperti itu sih Bung Erto kurang lebih. Jadi tidak ada urusan sama sekali ya dengan institusinya atau lembaga pendidikan ya. Tidak ada urusannya. Itu istilahnya bisa sendiri bebas ya, tanpa harus campur tangan pengadilan, karena pengadilan seperti dijelaskan tadi hanya mengurus yang bekerja sama dengan Dukcapil. Paling tidak seperti itu ya. Iya. Ya, surat-surat kependudukan. Ya. Yang berhubungan dengan Dispenduk Capil yang mengeluarkan, kira-kira seperti itu Mas Bagas. Iya. Biar bisa jelas di masyarakat ya. Jadi buat semua yang ada di rumah ya, jangan lupa itu tidak ada pengaruhnya dengan lembaga pendidikan berupa ijazah, penghargaan dan lain-lain. Iya. Pengadilan hanya membantu memberikan atau penetapan ya, salinannya itu salinan penetapan itu sesuai dengan permintaan yang nanti akan dicetak oleh kependudukan. Nah, harta ke Mas Saki ini apa sama juga dengan akte kematian? Nah ini contoh saja, misalkan sudah pada meninggal, tetapi sebelum meninggal belum sempat ya dirubah ya, paling tidak seperti itu ya. Ini apakah pengaruh juga ke surat-surat yang lain? Katakanlah sudah pada meninggal orangnya, pengurusan tanah dan lain-lain, ini kayak ahli waris dan lain-lain. Nah, apakah ini juga perlu salinan tentunya atau penetapan lewat pengadilan? Jadi kalau untuk kata kematian, untuk akte kematian. Jadi kalau memang sudah pernah dikeluarkan akta kematian, cuman datanya salah, nah itu bisa juga diajukan penetapan perubahan akta kematian. Jadi perbaikan. Jadi karena akta kematian ini kan juga produk dari Dukcapil. Ketika ada kesalahan penulisan bisa diajukan juga perubahannya. Seperti itu. Tetap saksi ya, tetap dokumennya tetap ya. Betul. Ahli waris paling tidak ya untuk itu. Ya, yang mengajukan adalah ahli waris. Oke. Baik, terima kasih mitra dimanapun Anda berada. Ini kayaknya tambah menarik ini apa yang kita bincang-bincangkan ya malam hari ini seputar akta kependudukan. Baik, intinya Mas Bagas bahwa pengadilan tidak berwenang ya untuk menerbitkan akta apapun itu dalam jenis apapun itu ya. Semuanya ada di Dinas Kependudukan. Ya, kita hanya berhak untuk menyidangkan sesuai dengan permohonan. Kira-kira jelasnya begitu ya. Baik, Pak Wakil, apakah yang terjadi di daerah-daerah yang seperti tadi Pak Wakil sampaikan itu juga seperti yang ada di Timur Tengah Selatan atau ada di Pengadilan Negeri Soe? Iya, pada dasarnya sama. Ya, penduduknya banyak ya. Iya. Jadi dengan situasi masalah yang kompleks, tentunya ada sedikit juga ada hal-hal yang artinya karena kekurangtahuan masyarakat, jadi diajukan seperti yang tadi teman-teman sampaikan bahwa sebenarnya pembetulan nama tapi diajukan ke pengadilan yang seperti tadi, ya, yang sebenarnya bukan ranah pengadilan, cukup di Dispenduk saja bisa diselesaikan, ya. Jadi seperti Rudi pakai I dengan Y, ya itu mereka minta permohonan perbaikan nama. Nah, kalau aturan yang baru sekarang tidak perlu lagi, cukup di Dispenduk saja pembetulan nama itu ya, tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan. Ya. Terus menyangkut tentang warisan juga urus ke pengadilan, permohonan penetapan ahli waris. Nah, itu tidak diperkenankan itu. Ya, kita tidak sampai ke situ. Ya. Jadi kita sudah punya koridor apa yang ditentukan oleh undang-undang itu yang kita laksanakan. Jadi tidak kita buat undang-undang sendiri aturan sendiri. Nah, ya, kita sudah ada petunjuk teknisnya, penetapan apa saja yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan. Ya, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagas ataupun Mas Saki. Ini misalkan saja
itu sudah terjadi pada akte kelahiran, salah penulisan nama, terus nanti bedanya juga berpengaruh pada ijazah dan lain-lain ya. Nah ini misalkan ini hartanya pengen tahu saja nih, mungkin para hakim pasti tahu. Nah ini kira-kira tapi tidak dihiraukan begitu, tidak dihiraukan untuk kepengurusannya, tapi tetap dibiarkan. Nah ini kira-kira ada besok atau lusa apa ada akibat hukumnya itu kira-kira pasti ada ya, karena salah dan lain-lain. Tadinya pingin tahu saja atau pingin tahu nih. Pasti ada itu Pak. Contohnya kalau mau mendaftar ke Betul. PNS atau instansi TNI dan lain-lain, biasanya repot karena data Nama di beda, ya? KTP, nama di KTP dengan ijazah beda. Kadang bedanya cuma sedikit juga tetap dipermasalahkan biasanya. Jadi memang untuk kelancaran administrasi berikutnya, untuk mengurus administrasi yang lain, memang sebaiknya diperbaiki, disamakan. Betul. Karena kalau saya sendiri pernah mengalami, jadi nama saya Muhammad, di akta kelahiran itu M-nya 1, tapi di KTP dulu pernah M-nya 2, Muhammad. Jadi waktu itu memang saya minta ke Dukcapil langsung, karena memang hanya beda 1 huruf saja, jadi bisa langsung ke Dukcapil. Nah, karena walaupun beda sedikit itu jadi masalah waktu mau mendaftar kemana-mana. Gitu. Oke, baik. Mas Aki, ada tidak pengalaman Mas Bagas, sorry, ini mirip-mirip ya kelihatannya. Kalau yang lalu-lalu kan beda-beda jadi lupa nih. Waduh. Coba yang satu memang sudah seperti Intel ya, tapi ini menggunakan kacamata nih. Ya, ada tidak pengalaman waktu memimpin sidang? Ya, kan tadi tunggal ya, hakim tunggal, pimpin sidang bersama tentunya klien ya, paling tidak seperti itu ya. Ada tidak yang istilahnya faktor-faktor apa kira-kira yang paling menghambat ini dalam sidang itu bersama masyarakat tentunya? Ya. Baik, kalau dari saya berdasarkan pengalaman ya Pak. Ya, ini cuma pengalaman. Yang pertama, pemohon kalau misalkan hadir di sidang, misalkan sudah ditetapkan tuh tanggal sidangnya, misalkan tanggal 15, tapi pemohon tidak hadir di sidang yang telah ditentukan, ya memang hakimnya pasti akan menunda sidang. Tapi itu akan jadi catatan buat hakimnya, karena ini orang ngajukan permohonan tapi kok tidak datang. Bahasa gampangnya, bahasa menyebutnya, kok gak niat gitu sih ngajukan permohonan gitu loh. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya agak bingungnya, jadi waktu itu saya ada pemohon, dia minta diubah KTP-nya. Namanya saya lupa namanya siapa, cuma dia minta ada kekeliruan di KTP-nya. Jangan sampai John, bukan. Bukan. Kalau John yang ada di rumah minta maaf ya, ini maksudnya John yang di kapan ini maksudnya. Atau kira John. Bukan, beda. Saya tidak ingin namanya. Oh gitu. Cuma dia minta diubah, ada kekeliruan di KTP-nya. Oh. Ya. Tapi di persidangan dia tidak bisa mengajukan, dia tidak bisa menunjukkan akta kelahiran. Nah, saya jadi tanda tanya tuh. Lah ini KTP bisa keluar bagaimana caranya? Soalnya KTP ini kan merujuknya kepada akta kelahiran. Harus ada akta kelahiran dulu. Tapi kok ini bisa terbit KTP tanpa akta kelahiran? Itu jadi pertanyaan saya. Waktu itu ya saya suruh menghadirkan buktinya terus. Akhirnya dia memang bisa menghadirkan, tapi buktinya hanya fotokopi saja, tidak ada bukti aslinya. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi harus harus datang di hari sidang yang telah ditentukan. Kedua, dokumennya harus lengkap, maksudnya dokumen pembandingnya. Jadi jangan setengah-setengah. Intinya bahasa simpel kok di pengadilan itu, kita mengatakan A, ya kita harus bisa membuktikan A. Kita mengatakan B, kita harus bisa membuktikan B di depan hakim. Hakim kalau nggak ada buktinya ya tidak bisa mengabulkan seperti itu. Jadi penetapan ini yang perlu digarisbawahi untuk masyarakat, tidak serta-merta mengajukan permohonan ke pengadilan langsung dikabulkan, langsung dapat penetapan. Itu semua kembali ke usaha Bapak Ibu sekalian, kembali ke usaha pemohonnya, bisa membuktikan tidak. Oh ini loh Pak Hakim, Bu Hakim, ini sudah kami ada buktinya
kami benar memang ada dokumen yang salah, kakaknya ada yang salah, KTP ada yang salah. Nah, ya kalau kami maksudnya kalau sudah bisa membuktikan ya pasti hasil penetapannya akan diterima, akan diberikan penetapan. Seperti itu Pak Erto. Berarti itu pengalamannya ya. Pengalamannya bahwa memang tapi kehadirannya tidak waktu sidang berikutnya hadir. Waktu sidang berikutnya hadir. Ya, alasannya kalau boleh tahu. Waktu itu dia bilangnya sih ada urusan. Cuma gitu. saya kan ya kita juga tidak ada apa ya, maksudnya tidak mau tanya lebih lanjut ya. Gitu. Cuma waktu itu saya sempat peringatkan ya, saudara ini mengajukan permohonan. Jadi ya tolong hadir karena yang butuh kan saudara. Ya saya hanya menjelaskan seperti itu saja sih. Kalau Mas Saki ada tidak Mas Saki? Pengalaman Mas Saki? Ada juga sih. Jadi Itu tentang apa tuh? sidang juga, sidang permohonan juga. Permohonan Permohonan waktu itu akta atau perubahan atau perubahan. kematian? Oh iya. Perubahan. Jadi waktu itu saksi yang dihadirkan memang ada 2 saksi, cuman ada satu saksi yang tidak tahu apa-apa. Jadi ketika ditanya tidak nyambung, bahkan tidak tahu. Ini kan lucu kalau butuh. Iya. Jadi memang saran saya kepada masyarakat kalau memang mau permohonan saksinya disiapkan benar-benar yang tahu, benar-benar yang tahu. Jadi bukan saksinya calon. Jadi ketika di sidang ditanya cuma ahu kan ya, gitu. bagaimana? Ya, Oke. ini kalau saya itu Pak. Oke. Mas Saki kalau bahasa, Mas Saki Mas Bagas kalau bahasa ada tidak tentang bahasa? Bahasa Mungkin yang gimana? disampaikan maksudnya pakai bahasa dakwah, pakai penterjemah mungkin tidak pernah ya? Tidak kesulitan ya tentang bahasa. Bahasa. Kalau juru bahasa di permohonan, saya pribadi saya belum pernah. Oh belum pernah. Mungkin nggak tahu ya kalau teman-teman hakim yang lain. Dalam pelaksanaan mungkin bahasanya tetap bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Ada yang jarang yang pakai bahasa, kan ada juga ya bahasa dawan, bahasa sehari-hari, bahasa lokal ya. Ya kalau saya selama yang permohonan tunggal itu tidak ada. Tapi kalau yang sidang misalkan kayak gugatan, itu ada ya? Nah, itu banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kami harus Pakai truk biasanya terlihat. Oke. Ya baik. Nah, kalau sidang tentang perubahan dan lain-lain seperti ini, apakah ini juga pakai istilahnya apa ya? Pembela atau apa namanya? Pengacara. Pengacara ya. Ini boleh ya? Boleh. Terserah ya. Oh boleh. bisa. Oh itu dibolehkan juga ya. Karena sifatnya dalam sidang perdata. Ini kan Oh, iya. permohonan termasuk perdata ya. Para pihak atau prinsipal itu bisa maju sendiri. Tidak Oh. diharuskan untuk Memakai. menggunakan kuasa. Seperti itu Pak. Oke. Sifatnya. Jadi Kalau mau intinya- pakai kuasa ya silakan. Kalau memang tidak mengerti dikuasakan ke pengacara ya. Sebutannya kuasa hukum ya silakan. Kalau mau maju sendiri selama paham ya silakan. Iya. Maksudnya tuh biar nanti ada yang butuh ya kita bisa bantu. Silakan. Cari. Oke. Baik. Yang terakhir dari abang berdua, silakan yang paling terakhir himbauannya tentu untuk masyarakat yang lagi dengar ini Mas Saki, Mas Bagas, apa yang ingin disampaikan menyangkut dengan akta kependudukan ini atau administrasi kependudukan ini yang paling terakhir nih, himbauan kita mungkin. Pak Sagi dulu aja deh. Oh ya. Pak Sagi Baik, dulu. baik, terima kasih Pak. Jadi kalau imbauan saya untuk masyarakat, jadi kalau ingin mengajukan perubahan data dan Perubahan data. lain-lain, itu pastikan bahwa yang diajukan adalah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Jadi seperti akta kelahiran, KTP, KK, dan lain-lain. Jadi jangan semua dokumen itu Bawa ke pengadilan. Jadi kayak paspor, kemudian ijazah dan lain-lain tidak bisa pengadilan seperti itu. Jadi produk-produk Dukcapil. Itu saja Pak. Oke. Memang sudah pernah ya beberapa kali, sekitar 2 atau 3 kali Herto didatangi ya oleh beberapa teman untuk pengurusan paspor. Itu juga karena memang sering dengar di radio dalam talkshow seperti ini, minta tolong untuk bagaimana membantu menanyakan pengurusan paspor. Jadi Herto cuma arahkan silakan nanti ke pengadilan, nanti akan dijelaskan di sana tentang paspor. Tapi malam hari ini sudah jelas ya bahwa memang tidak ada urusan dengan itu ya, dengan paspor ya, kecuali semua yang diterbitkan oleh, kan itu dari imigrasi kan. Ya, karena paspor produknya imigrasi. Betul.
Oke, terima kasih. Silakan Mas Bagas, yang paling terakhir apa yang ingin disampaikan? Ya. Termasuk untuk yang di rumah mungkin. Kalau Pak Zaki tadi membahas tentang apa tadi? Produk-produk. Produk yang Dukcapil ya. Saya jauh ke belakang. Jadi saya himbau kepada masyarakat, jangan abai dengan dokumen kependudukan yang kita miliki. Ya. Jadi kalaupun misalkan waktu punya anak, akta kelahiran, kalau memang dirasa waktu nerima dokumen, Dicek dirasa kalau memang ini ada keliru, segera komplain. Jangan menunggu sampai nanti aja. Kebanyakan perkara yang saya terima itu sudah dari tahun 2008, 2009. Iya. Waktu di sidang saya tanya, ini kenapa kok seperti ini? Ya belum sempat. Nah, belum sempat kok sampai bertahun-tahun. Jadi seperti itu. Jadi jangan menunggu sampai bertahun-tahun. Ya silahkan kalau memang hari itu juga, ya ibaratnya sebelum keluar dari kantor pengurusan dari Dukcapil, silahkan dicek dulu ini sudah betul atau belum. Bisa langsung dirubah ya, bisa Ya. langsung dirubah. Intinya dokumen kependudukan ini kan sentral sifatnya ya Pak ya. Oh iya, betul. Dokumen kependudukan nanti akan berpengaruh juga kepada ijazah. Ijazah. Terus kemudian dokumen KTP misalkan ya, dokumen kependudukan ini yang dipakai juga di misalkan rekening bank. Pasti kan pakai KTP kan? Betul. Nah, rekening bank, BPJS, SIM dan segala macam. Nah, alangkah kacaunya kalau dokumen kependudukan ini dari awal sudah salah. Karena kurang ketelitian atau mungkin acuhnya kita tidak peduli, nanti aja lah saya urus nanti, dipikirnya gampang. Nah, tahu-tahu kalau bahasa jauhnya keblondro itu sudah keprosok lah, sudah terlanjur dalam gitu. Baru ingat. Ya, gitu. Jadi lebih baik alangkah bagusnya dicek di awal. Ya kalau memang ada kekeliruan segera diurus gitu. Itu berlaku untuk semua ya. Berlaku untuk semua. Ya. Baik, waktu kematian, kelahiran, perubahan dan lain-lain. Baik, terima kasih. Itu memang satu himbauan ya, satu masukan yang bagus tentunya. Biar misalkan akte kematian hari ini juga orang terkasih kita meninggal, kalau bisa ya hari ini juga diurus ya. Iya. Sehingga tidak berlarut-larut ke 5-6 tahun lagi. Baru diurus. Itu kan harus lewat prosesnya ke pengadilan paling tidak ya. Iya. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Baik, terima kasih. Yang terakhir dari Pak Ketua, ada yang ingin disampaikan menyangkut dengan topik kita hari ini? Baik, terima kasih Bung Erto. Jadi dari materi yang telah disampaikan oleh kami tim dari Pengadilan Negeri SOE, kami harapkan menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang administrasi kependudukan yang kaitannya dengan pelayanan dari Pengadilan Negeri SOE, khususnya dalam mengeluarkan produk penetapan. Jadi jika ada yang kurang jelas, ya ini sudah kami sampaikan pada hari ini. Jadi jikalau suatu waktu ada berurusan dengan pengadilan, sudah punya gambaran yang disampaikan oleh kami dari Pengadilan Negeri SOE. Terima kasih Bung Erto buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh RSPD SOE terhadap kami dari Pengadilan Negeri SOE. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua, Pak Gustaf. Terima kasih banyak ya untuk kehadirannya di sini juga. Dan sekali lagi dari tempat ini kami ucapkan banyak terima kasih ya untuk Pak Wakil Ketua, sekali lagi Mas Bagas, juga Mas Zaki. Terima kasih banyak dan semua kru yang bertugas tentunya malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga tidak bosan-bosan memberikan informasi-informasi seputar pengadilan tentunya kepada masyarakat Timur Tengah Selatan, tentunya dengan cara seperti ini, sederhana seperti ini dan santai tentunya, agar mudah diterima oleh masyarakat kita yang berlatar belakang begitu banyak tentunya, baik yang ada di desa, dari kota sampai di pelosok-pelosok pedesaan, dan kebanyakan 87% yang ada di desa-desa yang mendengarkan siaran kita. Semoga bisa menambah wawasan kita tentunya. Dan untuk itu seperti tadi disampaikan dalam himbauan teman-teman tentunya di studio, agar kita
berhati-hati tentunya, dan kita boleh cerdas tentunya agar tidak salah penulisan dan lain-lain. Toh salah kita bisa langsung teliti untuk langsung diperbaiki sehingga tidak berlarut-larut, dan terakhirnya kita harus ada juga di pengadilan untuk membantu kita. Kira-kira itu seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Terima kasih banyak, dan kita selamat malam. Malam baik. Mitra dimanapun Anda berada, itu tadi ya jumpa kita dalam Pengadilan Negeri SOE menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Terima kasih Mitra untuk kebersamaan ini, dan kita akan bertemu kembali di tanggal 2 November atau 2 minggu dari sekarang, tepatnya di tanggal 2 November ya. Tanggal 2 November hari Rabu kita akan ketemu kembali dalam Talkshow Radio Pengadilan Negeri SOE untuk masyarakat Timur Tengah Selatan. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan tentunya dalam penyiaran kita malam hari ini mohon maaf kalau bila dalam penyiaran kami ada salah ucap, salah kata, dan menyinggung perasaan Anda. Sekali lagi saya Hefto atas nama semua yang bertugas malam ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan berusaha untuk perbaiki di edisi penyiaran kami berikut-berikutnya. Sekali lagi terima kasih, dan masukan-masukan ataupun himbauan-himbauan dan lain-lain bisa Anda tetap langsungkan ya di WhatsApp atau lain SMS Pengadilan Negeri SOE, bisa juga lewat LPPL SPD SOE, dan kami akan teruskan tentunya. Dan tentunya kami sangat-sangat berharap juga memakai nama jelas, alamat, agar bisa di koordinasikan, bisa sampaikan jawaban dan lain-lain, diklarifikasi tentunya. Itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih Mitra atas nama kerabat kerja yang bertugas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Ketua Pengadilan Negeri SOE. Sekali lagi Ibu, terima kasih banyak, dan kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih Mitra, saya Herto pamit. Kita kembali ke studio 1. Silakan Nyoman. Ciao. 97.1 FM